Wa kama fil hadisil akhar, demikian juga di dalam hadis yang lain, di mana Nabi mengatakan wassalatu imaduddin, adapun salat adalah tiang agama. Ya. Apa yang dimaksud salat itu tiang agama para bapak sekalian? Ya. Kita dalam hal beragama, maka patokan yang paling mendasar sebagai sebutan bagi setiap orang yang dianggap beragama Islam itu adalah sholat. Ya. Jadi sekali lagi, patokan orang itu di dalam baik dan benarnya dalam beragama itu adalah melaksanakan sholat. Puasa belakangan, zakat belakangan, haji belakangan. Itu begitu. Yang penting adalah sholat. Kalau sudah sholat dilaksanakan, maka amal ibadah yang lainnya itu bisa berdiri di atas sholat, seolah-olah seperti itu. Ya, maka dikatakan sholat itu menjadi tiang agama, menjadi pondasi paling penting, karena melalui tiang-tiang tersebutlah ya semua itu berkait. Nah, yang lainnya bisa berdiri gara-gara memang tiang itu dipancangkan begitu. Ya, kita nggak bisa begini, bilang biarinlah sholat saya belang-belang gitu, bolong-bolong. Ya, yang penting saya rajin bersedekah. Tuh misalnya begitu. Ya. Kan sedekah saya banyak. Ya, saya nanti masuk surga dengan jalan bersedekah. Enggak bisa. Ya. Ketika siapapun tidak melaksanakan sholat dengan baik, ya, itu menunjukkan betapa bahwa pondasinya hancur, maka apapun yang didirikan di atas pondasi tersebut hancur juga. Ya. Maka ketika orang bilang, saya biar enggak sholat atau sholatnya belang-belang begitu, lalu saya banyak bersedekah, sedekahnya hancur juga gitu. Sedekahnya rusak juga, enggak bermanfaat itu sedekah. Gara-gara apa? Gara-gara sholatnya rusak begitu. Ya. Orang bilang, wah biarlah saya enggak sholat, yang penting puasa saya full di bulan Ramadan, nanti saya bantu lagi dengan ya sholat sunnah yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud di malam ibadah yang lainnya begitu. Enggak bisa juga ya. Memang patokannya adalah sholat. Puasa di atas sholat yang hancur, puasanya pun hancur juga. Ya. Mereka berkata lagi misalnya, yang penting saya rajin umroh, ya. Nanti bulan haji saya pergi haji, ya. Enggak bisa juga, ya. Sholat yang Anda kerjakan, sholat yang dikerjakan itu rusak, maka ibadah haji dan ibadah umroh pun juga ikut rusak juga. Ya, nah karena itulah patokan dalam beribadah dan diterimanya ibadah-ibadah yang lain itu adalah melalui sholat yang baik. Ya, sholat yang benar, karena sholat itu menjadi pancangan atau tiang agama, menjadi pilar agama yang sangat kuat. Kalau sholatnya rusak, maka yang lainnya pun otomatis juga ikut rusak juga. Maka nanti di hari kiamat Allah ya harus menghisab sholat dulu, baru yang lain. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, pertama kali yang dihisab bagi setiap hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Idza shalahat shalahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, dapat dipastikan amal ibadahnya yang lain juga baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau salatnya rusak, otomatis ya amal ibadah yang lainnya juga ikut rusak juga. Itu begitu. Kita umpamakan kalau ada sebuah bangunan, pondasinya tidak bagus, tiangnya tidak bagus, yang lainnya juga nanti akan mudah roboh. Itu begitu, ya. Nah, maka sholat inilah yang Nabi utamakan atau Islam mengutamakan supaya dijalani dengan sebaik-baiknya.